Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gian Akbar Ramadan, mahasiswa ilmu politik dengan NPM 2018-1347. Di sini saya akan menyampaikan tugas politik perundang-undangan yang berjudul Sumber dan Norma Hukum. Secara umum, sumber hukum itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama ialah sumber hukum material. Sumber hukum material yaitu tempat di mana materi hukum diambil. Dapat dikatakan dari mana bahan hukum diambil. Dan yang kedua, sumber hukum formil, yaitu tempat dari mana mengambil hukum dengan melihatnya, cara terjadinya atau bentuknya. Bisa digunakan secara langsung. Sumber hukum formil merupakan sumber yang diakui suatu sistem hukum secara langsung, bisa langsung menciptakan hukum. Sumber hukum material tidak mendapatkan pengakuan secara formal oleh sistem hukum. Tidak langsung membentuk hukum juga. Sumber hukum formil dalam tata hukum Indonesia yaitu 1. Peraturan perundang-undangan, 2. Kebiasaan, 3. Jurisprudensi, 3. Traktat, dan yang keempat, doktrin. Yang selanjutnya, peraturan perundang-undangan. Peraturan hukum tertulis yang dibuat secara sengaja oleh badan yang berwenang. Yang kedua, peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 2 UU nomor 12 tahun 2011. Menurut Bais, UU dalam arti material, semua aturan hukum yang mengikat orang secara umum, inilah yang disebut peraturan perundang-undangan. Dan UU dalam arti formil, aturan yang disebut UU karena cara terbentuknya atau memenuhi prosedur formal untuk disebut sebagai UU. Dan selanjutnya, ciri-ciri peraturan perundang-undangan bersifat umum dan komprehensif, universal, dan mempunyai sistem untuk mengoreksi sendiri. Peraturan perundang-undangan juga sangat mungkin terpengaruh unsur-unsur sosial. Dan selanjutnya, kelebihan perundang-undangan, yaitu tingkat prediktibilitas yang besar, prospektif, dan lebih menjamin kepastian. Kelemahannya lebih kaku, seakan-akan mengabaikan perbedaan dalam masyarakat. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu peraturan perundang-undangan dibentuk melalui prosedur tertentu yang telah ditetapkan. Dan peraturan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam secondary rules saat ini adalah UU nomor 12 tahun 2011. Yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu 1. Lembaga legislatif, 2. Lembaga eksekutif dalam langkah pelaksanaan pemerintahan, dan yang ketiga, lembaga lainnya dalam rangka tugas fungsinya dan yang bersifat mengatur. Kemudian, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum, yaitu melalui serangkaian proses pengajuan usulan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan. Contoh, pembentukan UU. Contoh pembentukan undang-undang, yaitu pengesahan dan pengundangan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pengesahan dilakukan oleh pemimpin eksekutif pada level yang bersangkutan. Dan yang kedua, hakikat pengundangan adalah mengumumkan. Dan yang ketiga, akibat pengundangan
mengikat warga untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan. Lalu, kapan pemberlakuan peraturan perundang-undangan? Ada beberapa alternatif, yaitu pada saat diundangkan, dan yang kedua pada saat tertentu, kemudian akan diatur dengan peraturan lainnya, dan yang terakhir, jika tidak diatur dalam peraturan YBS, maka akan berlaku otomatis 30 hari setelah diundangkan. Kemudian selanjut ke jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri dari, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota, serta bisa memberikan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dan kemudian asas-asas dalam sistem peraturan perundang-undangan. 1. Setiap orang dianggap tahu akan adanya undang-undang. 2. Ignorantia legis exquis nimine. Kemudian sumber hukum yang ketiga yaitu jurisprudensi. Secara umum merupakan sumber hukum dari putusan hakim. Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan peraturan perundang-undangannya tidak ada atau tidak lengkap maupun tidak jelas. Hakim dapat dikatakan merupakan pembentuk hukum. Dan kemudian pengertian jurisprudensi yaitu putusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, yang kemudian diikuti hakim lainnya. Dan yang kedua, putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atau putusan hakim MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, dalam praktek di Indonesia, putusan hakim melalui proses eksaminasi oleh Mahkamah Agung untuk menjadi jurisprudensi. Kemudian sumber hukum yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah ahli-ahli hukum yang ternama yang mempunyai pengaruh dalam pengambilan putusan pengadilan. Dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan, seringkali hakim menjadi pendapat ahli-ahli yang terkenal sebagai alasan putusannya, yaitu dengan mengutip pendapat para ahli hukum tersebut. Dengan demikian, putusan pengadilan terasa lebih berwibawa. Doktrin sebagai sumber hukum yang mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungan internasional. Bahkan dalam hukum internasional, doktrin merupakan sumber hukum yang sangat penting. Biasanya hakim dalam memutuskan perkaranya didasarkan kepada undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Apabila ternyata ketiga sumber tersebut tidak dapat memberi semua jawaban mengenai hukumnya, maka hukumnya dicari para pendapat, para sarjana hukum, atau ahli hukum. Ilmu hukum adalah sumber hukum, tapi bukan hukum seperti undang-undang karena tidak mempunyai kekuatan mengikat. Meskipun tidak mempunyai kekuatan mengikat hukum, tetapi ilmu hukum itu cukup berwibawa karena dapat dukungan para sarjana hukum. Doktrin sebagai sumber hukum formil. Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formil. Jadi, jika untuk mendapat menjadi sumber hukum formil, doktrin harus memenuhi syarat tertentu. Ialah doktrin yang telah menjadi putusan hakim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.